Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Sobat Akad Channel semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas dengan biasa untuk berikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Penghormatan terakhir untuk prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan. Telah dilaksanakan upacara pelepasan dan penghormatan jenazah ketiga personel penjaga perdamaian Indonesia di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Upacara penghormatan untuk tiga prajurit TNI, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan sebelum diterbangkan ke Indonesia. Upacara dipimpin langsung oleh Force Commander Universe sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian ketiganya dalam menjaga perdamaian dunia. Dijadwalkan pada Sabtu ini, 4 April 2026, jenazah tiba di tanah air. Selanjutnya dilakukan pemakaman secara militer. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI tersebut. Presiden Prabowo menyatakan bela sungkawa kepada keluarga. Presiden Prabowo menyatakan bela sungkawa kepada keluarga para prajurit serta memberikan penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan dalam menjalankan tugas negara. Presiden menegaskan pengabdian para prajurit merupakan bentuk dedikasi dan keberanian dalam menjaga perdamaian dunia sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan. Demikian tulis Presiden Prabowo dalam akun resmi Instagramnya. Sobat AK Channel, keterlibatan Indonesia pada misi perdamaian merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Republik Indonesia ikut serta aktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Indonesia merupakan salah satu negara kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar, menjadi peringkat kelima dengan lebih dari 2.700 personal aktif di 8 misi PBB. Kontingen Garuda atau KONGA aktif dikirim sejak 1957 dengan misi utama saat ini berada di Lebanon Selatan atau Anfil dan Republik Afrika Tengah. Pasukan TNI berkomitmen menjaga stabilitas, melindungi sipil, dan melakukan misi kemanusiaan di wilayah konflik. Atas pengabdian tiga prajurit TNI sudah menyatakan akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Antara lain, kenaikan pangkat secara otomatis. Selain itu, tentu akan diberikan penghargaan lainnya. Tiga prajurit yang masih berusia muda tersebut sejatinya juga menjadi tulang punggung perekonomian keluarga masing-masing. Disadari bahwa pilihan menjadi prajurit TNI juga telah menandatangani kontrak mati, tidak hanya sebagai individu, juga keluarga. Artinya, seorang prajurit TNI mengabdikan dirinya 100% untuk negara dan bangsa. Mereka yang gugur di beda tugas adalah putra bangsa yang terbaik, yang gugur sebagai bunga bangsa. UNIFIL sendiri mencatat setidaknya terdapat 390 anggota misi perdamaian yang telah menjadi korban keganasan Zionis Israel. Dewan Keamanan PBB dalam kasus tewasnya tiga prajurit TNI langsung mengadakan sidang darurat. Namun, lagi-lagi perwakilan Israel di PBB
menentang keras bahwa ketiganya tewas karena tindakan prajurit Israel di Lebanon Selatan. Hal itu sudah dapat diprediksi. Bukankah aksi genosida terhadap warga Palestina di Gaza yang tidak diakui Israel? Pembunuhan terhadap warga sipil tidak pandang usia, para jurnalis, tenaga medis, dan relawan kemanusiaan tidak pernah diakui Zionis Israel. Padahal ratusan negara di dunia bersikap tegas atas kebiadaban Israel, namun sampai saat ini Israel menganggap kecaman tersebut sebagai angin lalu. Begitulah kejamnya Israel. Pada sisi lain, Mahkamah Internasional telah menjatuhkan vonis kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang dan genosida. Vonis tersebut sesungguhnya membawa konsekuensi bahwa Netanyahu bisa saja ditangkap dan diadili dalam peradilan Mahkamah Internasional atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Sikap Amerika tentu saja berbeda dengan banyak negara. Amerika Serikat selalu menggunakan hak vetonya terhadap keputusan dari Dewan Keamanan PBB yang mengecam Israel. Pada sisi lain, sejumlah negara Arab atau Timur Tengah selalu mengecam aksi militer Israel di Palestina. Namun, negara-negara tersebut terlihat bersikap ambigu. Pada satu sisi mengecam, pada sisi lain mendukung Israel. Lebih tragis lagi, negara-negara yang berbatasan dengan wilayah konflik membatasi ruang gerak bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza atas kemauan Israel. Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk meninjau kembali keberadaan prajurit TNI di Lebanon. Menjalankan amanat konstitusi tidak harus mengorbankan putra bangsa. Untuk itulah Ahmad Muzani meminta misi perdamaian dihentikan sampai adanya jaminan keamanan diberikan secara sungguh oleh PBB. Kita menunggu sikap pemerintah. Pada Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ihwan, dan Praka Farizal Ramadan, kita ucapkan bela sungkawa yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula. Pengorbanan mereka tentu saja bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Mereka telah gugur dalam tugas mulia perdamaian dan kemanusiaan. Keberanianmu menjadi teladan untuk generasi penerus bangsa. Semoga seluruh pengabdianmu mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Selamat jalan, amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.